Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Ya, jumpa lagi, kita belajar lagi ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi PPKN untuk kelas 9 semester 1 ya. Mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1942 ya. Bab 2, tujuan pembelajaran yaitu memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian mensintesiskan isi alinea pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga, mengaplikasikan isi alinea dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan untuk selalu disimak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau per individu. Ya. Jadi, sesuai dengan alinea pertama ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan, bukan hak individu, tapi hak segala bangsa. Bangsa apa saja punya hak untuk merdeka. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Ya, jadi dengan merdeka, kita bebas dari pengaruh dari kekuasaan bangsa lain, dan kita bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Ya. Jadi kita di sini punya kewajiban untuk memajukan, ya, mewujudkan cita-cita bersama. Kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia, ya. Dan jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa lain. Ya. Jadi di sini, ya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang merdeka, yang berdaulat, ya, sebagai negara yang berdaulat, maka Indonesia punya kebebasan untuk menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaan sendiri, ya, bukan kekuasaan lain, bukan kekuatan lain. Sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Kita kedudukannya sama dengan bangsa lain yang merdeka. Ya. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara. Ya. Jadi Indonesia yang adil berarti
terwujudnya keadilan antar warga negara, serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap-tiap negara Indonesia ya, tiap-tiap warga negara Indonesia ya. Jadi setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual ya. Jadi Indonesia yang makmur di sini artinya adalah terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritualnya. Dalam alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ya. Jadi di sini antara proklamasi dan pembukaan Indonesia, UUD 1945 ini merupakan satu kesatuan, ya, di mana tidak bisa dipisahkan sendiri. Proklamasi sendiri, pembukaan sendiri. Ini merupakan satu kesatuan. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu dicapai ya, atas usaha dan atas berkat rahmat Allah ya. Atas usaha bangsa Indonesia sendiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya. Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pada alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Pada pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi pada pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu disebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Indonesia ya sesuai dengan pokok pikiran yang kedua akan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ini titik beratnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pokok pikiran ketiga, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dan berikutnya, pokok pikiran keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang C. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga, yaitu menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun, serta sopan santun dengan saudara, dengan orang tua. Ya. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan masyarakat, yaitu membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tentang kerja bakti, ya, bekerja sama dengan tetangga, seperti kerja bakti. Kemudian contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Ya, kita ulangi. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya. Contoh pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah, yaitu mentaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat, yaitu menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga dan membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Ya. Berikutnya, contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan negara yaitu membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu seperti bayar pajak, bayar listrik, menjaga peralatan umum, dan menjaga ketertiban umum. Berikut contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah, yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam berdiskusi kelompok. Contoh pikiran
kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Contoh pikiran kedaulatan rakyat dalam negara, yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih. Contoh pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan keluarga yaitu rajin beribadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua, dan menjalin silaturahmi antar saudara. Contoh pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan sekolah yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama seperti ketika melakukan ibadahnya. Contoh pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Contoh pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dalam lingkungan negara yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Nah, demikian untuk pembahasan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.